Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pagi ini kembali kita dipertemukan kembali untuk beribadah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah memberkati kami dengan satu kesempatan untuk beribadah, juga untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah dimanapun saudara-saudara kami berada di rumah masing-masing, semuanya mengalami damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap hidup beriman kepadamu. Ya Tuhan, kami banyak pergumulan, tetapi kami tahu Tuhan Engkau yang melindungi dan menolong kami di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap keluarga, turun atas setiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan membaca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu maksud atau tujuan melakukan perjamuan kudus. Maksud atau tujuan melakukan perjamuan kudus. Saudara-saudara, saya tidak tahu kita sudah berulang-ulang berapa kali melakukan perjamuan kudus, tapi yang pasti kadang-kadang kita kehilangan makna, kehilangan maksud dan tujuan kita melakukan perjamuan kudus itu. Kita hanya mengulang-ulang perjamuan kudus dari bulan ke bulan, ya, dan hanya ya udah, pokoknya ini acara gereja. Tetapi sebetulnya kalau kita mengetahui maksud dan tujuan perjamuan kudus sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus itu dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan penuh sukacita ketika kita melakukannya. Karena di sana terletak banyak hal yang menjadi dasar-dasar kehidupan Kristen kita menjadi penuh dengan sukacita dan kemenangan. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, ada 3 hal yang kita akan soroti. Memang sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu demi satu secara mutlak, tetapi ketiga hal ini saling berkaitan. Yang pertama adalah mengenai roti, dan Tuhan mengatakan inilah tubuhku. Dan mengenai darah, itu sebagai anggur yang kita minum. Dan terakhir adalah kematian dari Tuhan Yesus. Jadi 3 hal ini yang kita selalu ingat ketika kita melakukan perjamuan kudus. Supaya maksud dan tujuan perjamuan kudus ini menjadi selalu yang kita ingat, dan kemudian membawa kuasa atas hidup kita yang mengubahkan cara berpikir kita dan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan melihat atau kita akan merenungkan masalah mengingat tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu, yaitu ayat 24. Ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita makan roti ini, kata Tuhan, menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya yang sudah diserahkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita sekalian, untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa.
mengingat tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu. Maksudnya atau tujuannya adalah yang pertama, supaya kamu menjadi milik Kristus. Roma 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kematian kita terhadap hukum Taurat itu oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, mati bagi hukum Taurat. Di dunia ini ada hukum, dan kalau orang bersalah dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau suatu kali tersangka ini dalam proses pengadilan kemudian dia meninggal, maka proses hukum itu dihentikan. Kenapa? Karena orangnya sudah meninggal. Jadi saudara, tuntutan hukum Taurat itu akan berhenti manakala kita sudah mati bagi hukum Taurat. Yaitu kenapa? Oleh tubuh Kristus. Bukan oleh kemampuan kita, bukan oleh daya juang kita, tapi oleh kematian, oleh tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi saudara, sekarang kalau ketika kita memegang roti, kita mengingat tubuh Kristus itu, saudara mengingat, saya bukan milik saya lagi, saya bukan milik dunia ini, tapi saya milik Kristus. Tujuan akhirnya di mana saudara? Tujuan akhirnya di bagian kalimat terakhir, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, banyak orang terus bergumul dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia alami dalam kehidupannya, sehingga jangankan berbuah bagi Allah, sendiri juga masih bergumul terus-menerus. Tetapi ketika saudara mengangkat roti, melakukan perjamuan kudus, kita ingat, saya bukan milik saya lagi, tapi milik Kristus. Firman Tuhan di bagian lain mengatakan, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, melainkan milik Kristus. Supaya kamu dapat berbuah bagi Allah. Jadi kita mengingat tubuh Kristus ketika melakukan perjamuan kudus ini, kita ingat bahwa kita milik Kristus. Yang kedua, agar kita hidup untuk kebenaran dan mengalami kesembuhan. Di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian ditulis ulang oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kalau kita mengangkat roti sedang perjamuan kudus ini, kita mengingat, oh, dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, sama berbuah bagi Allah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ketika kita mengangkat perjamuan kudus ini, satu harapan besar, mungkin kita mengalami gangguan kesehatan. Ingatlah, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Berikutnya saudara, yang kedua, tadi kita mengingat akan tubuh Kristus yang adalah roti yang kita makan itu, dan kemudian mengingat darah Kristus yang memeteraikan perjanjian baru yang kita minum di dalam cawan, yaitu anggur. Mengapa kita mengingat darah Yesus ketika kita melakukan perjamuan kudus? Yang pertama, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel atau Habil.
Ditulis di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, Kejadian ayat 4 ayat 10 sampai dengan 11. Apa yang dimaksud kita akan membacanya bersama-sama. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, darah Habel itu berbicara apa dan akibatnya apa? Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian. Dan darah Kristus itu berbicara lebih kuat dari darah Habel. Kejadian 4 ayat 10 dan 11. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi saudara, ketika darah Habel ini berbicara, kemudian Allah berfirman, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu. Dan darah Kristus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ketika darah Kristus dicurahkan, yang keluar bukan kutuk, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan darah Kristus ini berbicara lebih kuat daripada darah Habel yang mengakibatkan kutukan itu. Karena darah Yesus itu, kita betul-betul boleh mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang kedua, mengingat darah Yesus yang mempertahankan perjanjian baru. Tadi dikatakan darah Kristus berbicara lebih kuat dari darah Habel, dengan dampaknya bagi kita luar biasa. Yang kedua, membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru di dalam roh. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu semua pelayanan secara jasmani, ya. Semua apa-apa diukur, apa-apa ada takarannya, apa-apa harus tepat waktunya, ya. Seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita sudah percaya kepada Yesus, penilaian kita itu bukan lagi yang di luar secara jasmani, tetapi secara rohani. Kita akan membaca 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, berikutnya, yang ketiga. Jadi tadi mengingat darah Yesus itu, pertama, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Yang kedua, membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, karena darah Kristus itu memeteraikan perjanjian baru itu. Dan yang ketiga, kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Tadi saya sudah katakan 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebelum kita mengalami penebusan, sebelum kita menjadi orang yang beriman, saudara, apapun yang kita kerjakan, kata firman Tuhan, sia-sia. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Mungkin perbuatan kita di zaman sekarang itu ada satu perbuatan baik, ada suatu perbuatan yang spektakuler, sehingga istilah sekarang itu menjadi trending topik, menjadi viral, ya. Tetapi manakala perbuatan itu yang begitu mungkin dipuji dari sana sini, tetapi ketika orang itu
tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka perbuatan itu termasuk kategori sia-sia. Tetapi puji Tuhan, kita tahu karena darah Kristus, kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang penuh berkat, kepada hidup yang penuh makna dan arti. Bahkan kata firman Tuhan, ketika kita memberikan segelas air bening kepada seseorang karena Kristus, kata firman Tuhan, dia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi setiap detil hidup kita, ketika kita ditebus oleh darah Kristus, tidak sia-sia lagi. Semua diperhitungkan oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara-saudara, ketika kita meminum anggur ini, 3 hal ini kita ingat. Yang pertama, darah Kristus mendatangkan berkat. Lebih kuat berbicara dari darah Habel yang mendatangkan kutuk. Kemudian kita sanggup melayani di dalam roh. Yang ketiga, kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Yang ketiga, saudara, memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Di ayat tadi yang terakhir, ya. Memberitakan kematian Yesus. Nah, kenapa kita mengingat kematian Tuhan Yesus? Kembali ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kematian Yesus menyebabkan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita sudah bebas dari dosa, hidup bagi Allah. Tertulis di dalam Roma 6 ayat 5-7 dan ayat 10 dan 11. Jadi ketika kita mengingat kematian Yesus, tentu karena tubuhnya diserahkan bagi kita, darahnya tercurah bagi kita semua, bagi orang-orang yang berdosa ini, dan kemudian dia mati. Dan kematiannya itu tidak sia-sia. Dikatakan kematian Yesus menyebabkan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bukankah ini satu suara yang pengharapan dari firman Tuhan begitu luar biasa? Orang banyak bergumul, tenggelam di dalam dosa. Tapi ketika kita mengingat kematian Kristus, saya juga sudah mati di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab siapa yang telah mati bersama dengan Kristus, bebas dari dosa. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, memberitakan kematian Yesus dengan tujuan mengingat kematian Yesus menyebabkan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita sudah bebas dari dosa, hidup bagi Allah. Yang kedua, mengapa kita memberitakan kematian Yesus melalui perjamuan kudus ini? Kematian Yesus menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tapi puji Tuhan, itu dulu. Ya. Nah, kalau dulu begitu, sekarang juga tetap begitu, berarti kita belum ada perubahan di dalam hidup ini. Mungkin hanya berubah agamanya saja. Ya, mungkin hanya berubah aktivitasnya saja. Tetapi kata firman Tuhan, kamu dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perbuatan kita akan nyata di tengah keluarga, di antara teman, waktu kita usaha. Ya. Perbuatan jahat itu akan nyata. Ya. Tetapi saudara, puji Tuhan, ayat 22, sekarang
diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi kematiannya itu memperdamaikan kita. Untuk apa? Dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Jadi kematian Kristus untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bukan di hadapan manusia. Manusia bisa dikelabui, tapi Allah tidak mungkin dikelabui. Tapi saudara-saudara, ketika kita tahu, kita mengingat kematian Kristus dengan satu tujuan, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Bukankah ini satu suara yang luar biasa, satu firman yang luar biasa. Kita ditempatkan di hadapannya kudus, tak bercela, tak bercacat karena kematian Kristus. Yang ketiga, mengapa kita memberitakan kematian Kristus? Kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan membebaskan kita perhambaan oleh iblis. Kita akan melihat ayatnya Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini menceritakan kita kan anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga, yaitu Kristus, menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan kita ini, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya, ini tujuannya, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau kita mengingat tubuh Kristus, mengingat darah Kristus, dan mengingat kematiannya, kita ingat ini. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, ada sebagian kita ikut Tuhan, mungkin membaca firman Tuhan, beribadah ke gereja, memberikan persembahan, bahkan berpuasa. Tetapi bukan karena dia paham apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Justru di sini dikatakan, justru hidupnya itu dalam perhambaan oleh karena takutnya akan maut. Apa yang dimaksud takutnya akan maut? Dia selalu berpikir gini, takut masuk neraka. Nanti kalau begini takut masuk neraka. Jadi dia itu bukan hidup dalam sukacita, bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam perhambaan, yaitu ancaman dari maut, ancaman dari kuasa dosa. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudara-saudara, kembali saya akan ulangi dari atas. Yang pertama, mengingat tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu supaya kamu menjadi milik Kristus. Yang kedua, agar kita hidup untuk kebenaran dan sembuh. Yang kedua, mengingat darah Yesus yang memeteraikan perjanjian baru, supaya darah Yesus yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel yang melepaskan kita bukan dari kutuk, yang melepaskan kita dari kutuk, bahkan mengampuni kita dan memberkati kita. Kemudian yang berikutnya membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang ketiga, kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Nah, kemudian yang ketiga, memberitakan kematian Yesus supaya kematian Yesus menyebabkan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita sudah bebas dari dosa, hidup bagi Allah. Kematian Yesus menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis
yang berkuasa atas maut dan membebaskan kita dari perhambaan oleh iblis. Jadi kalau kita melihat seperti ini, saudara, pasti kalau kita melakukan perjamuan kudus itu dengan penuh rasa syukur, dengan gembira, dengan penuh pengharapan, ya. Karena di sana kita mengalami sesuatu yang luar biasa karena pengorbanan Yesus. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini mari kita boleh mengerti betul-betul makna firman Tuhan ini. Kalau mungkin tidak ingat sekali, saudara bisa putar ulang ini dan kemudian boleh mencatat ayat-ayatnya, dan kemudian itu menjadi milik saudara dalam kehidupan ini untuk menempuh jalan-jalan yang kita akan lalui di depan kita ini. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, saudara-saudara, pandemi ini masih tetap mengancam kita, umat manusia ini. Tetapi percayalah pelindungan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada juga yang sekarang ini sedang mengalami penurunan penghasilan atau bahkan tidak berpenghasilan. Saudara merasa takut, merasa gentar. Saudara, kalau Yesus sudah mati bagimu, bagiku, Dia juga akan memenuhi apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari. Saudara tahu bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan minuman, dan Tuhan akan menolong kepada kita memenuhi. Mungkin untuk biaya pendidikan pun demikian. Tuhan akan tahu caranya bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bersedia mati bagi kita. Dia tidak akan tanggung-tanggung untuk bekerja, untuk memberkati saudara sampai akhir hidup saudara. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami diberi kesempatan kembali merenungkan firman Tuhan. Terima kasih kami sekarang boleh mengetahui makna yang lebih luas daripada apa yang kami kerjakan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Biarlah dengan demikian Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh dibebaskan, dimerdekakan, mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, dan hidup penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tinggal di rumah. Mungkin ada sebagian dari kami yang begitu gentar, begitu takut. Tuhan Yesus, bagaimana Engkau melihat kegentaran murid-murid-Mu di atas perahu. Bagaimana Engkau melihat kegentaran Petrus yang tenggelam. Engkau menolongnya. Sebab itu Engkau yang akan menggantikan ketakutan, menggantikan ketidaktenangan dengan ketenangan, dengan damai sejahtera-Mu. Sehingga tinggal di rumah dengan hati dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, apabila ada di antara kami juga yang sedang bingung apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus dia lakukan di hari-hari berikutnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tuhan, buka jalan supaya mereka mendapatkan nafkahnya. Mungkin mereka harus berganti usaha, mungkin mereka keluar dari pekerjaan dan menjadi usaha sendiri. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap yakin bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit sesuai dengan firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang harus mengupayakan biaya pendidikan di semester yang akan mendatang. Sebagian mungkin sedang bingung untuk memenuhinya. Pada saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Beri Engkau yang memberikan jalan kepada kami untuk mendapatkan nafkah kami sehingga dapat memenuhi keperluan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan dalam keadaan apapun. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, penghiburan, kekuatan dari Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.